mohon kiranya Bapak Mertua saya berkenan menyampaikan beberapa kata untuk melangkah ke acara selanjutnya. Sedikit terima kasih. Bapak Ibu, Presiden Jemaat yang dirahmati Tuhan, syukur panjatkan kepada Nama Kuasa atas kebaikan Tuhan yang sudah sama-sama kita rasakan. Kita melaksanakan ibadah singkat, yaitu mengenai daripada tunangan Islam. Dan untuk selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua dari isu kami, Aldi, kami semua keluarga yang dari Umbau juga Malanda dari Umbau dan pada malam hari ini kita menghadiri daripada rencana anak kami itu. Dan pada malam hari ini memang ada dua rencana yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama tunangan pemasangan cincin, dan untuk yang kedua kita juga akan melangsungkan daripada acara adat. Ini juga kita menghargai bahwa Kabupaten Kutai adalah kabupaten yang menghargai. Karena ini kita bisa ditinggalkan, walaupun bagaimanapun acara seperti ini harus kita laksanakan sesuai dengan kebiasaan yang ada di kita. Dan juga acara ini sebulan yang lalu seperti ini juga yang telah kami laksanakan dengan keluarga anak kami Susanto di Simpang Jaya. Ini juga seorang tanda di acara adat. Karena itu, karena juga kemarin saya bilang dengan anak saya ini, karena posisi daripada tempat tarian ini di Winjomai, jadi ya harus nanti kepala Winjomai harus dilakukan. Dan juga saya minta maaf pada Bapak Kepala Adat. Dari kemarin sore itu kita berbincang-bincang, Pak. Tadi jam 9 kalau tidak salah, saya telepon Pak Kepala Adat. Ya, untungnya Pak Kepala Adat itu sudah siap. Saya khawatir kalau Pak Kepala Adat tidak siap. Ternyata Pak Kepala Adat tidak siap untuk membantu menghargai keluarga anak kami demi kelancaran daripada seorang tanda melalui acara. Oleh karena itu, acara yang kedua ini kami mewakili anak kami dan serahkan kepada kepala adat dari Winjomai maupun kepala adat yang dari rumah untuk bagaimana tata caranya menyolong tanda ini sesuai dengan adat kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah wilayah dari Pak Kepala Adat kita ini. Saya serahkan ini prosesnya bagaimana kita ikuti bersama-sama. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Semua rencana kita yang agama adat juga sama. Saya kira, dan lagi perlu saya sampaikan kepada kita semua, mohon maaf kepala adat dari Ombau kebetulan melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi rencana kami dua 1 minggu yang lewat itu kami dua ke Melampet di sana karena acara undangan juga. Nah, karena waktu 2-3 hari ini laporan dari keluarga di sini
Jadi rencana kepala adat dia yang ke sini. Akhir-akhir lama-lama dia bilang kamu aja ke sana karena itu keluargamu. Oke lah saya bilang. Jadi ini terus terang saja Pak Kepala Adat. Jadi saya susah menyebutkan. Nah, kalau saya menyampaikan di adat maka ini termasuk itu karena mama mereka ini sepupu sekali saya, kami orang tua itu masih saudara. Nah, walaupun kami tidak pernah datang ke rumah begini karena sesuatu dan lain hal sama-sama kesibukan ya apa boleh buat. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kami persilakan, kami siap membantu Pak Kepala Adat apapun yang diperlukan kita supaya proses kita berjalan dengan baik. Waktu saya berikan. Terima kasih. Selamat malam. Saya jadi bengong. Jadi sebetulnya saya tidak menduga sama sekali. Makanya saya bilang, ini pernah satu bangku sama saya. Saudara kandung aja sekolah. Jarang ada yang sebangku. Kami satu bangku bertiga. Nah, jadi membuat saya bengong. Jadi saya numpang saran sama guru dan kami. Jangan mepet betul. Baru jam 9 ditelepon. Kayaknya Mas Purwo berada di tempatnya Mas Randy, sehingga bukan tidak bawa HP, tetapi menggunakan HP-nya Randy. Jadi ngomong singkat, saya iya aja, padahal saya tidak terlalu paham maksudnya. Karena doang iya kan aja. Masa sama karo koncone dhewe. Padahal saya tidak terlalu jelas. Saya waktu itu berada di tempat itu, pulang dari situ, istri bilang, Pak, nanti jam 1 siang dari sini ada yang jemput. Loh, saya tambah bingung. Kan Mas Purwo bilang jam 8 malam. Oh ini Jemput satu buku. ya tiba-tiba schedule-nya berubah. Jadi saya ini orang yang paling moderat. Saya ikuti aja. Saya kerja di kebun, lalu ke petani. Saya kira aja ada order. Saya bilang ke dalam sini. 1:30 mandi enggak? Kira aja tamunya paling sebentar enggak cepat tahu bau badan saya. Akhirnya sampai saya berangkat ke sini tidak ada yang menjemput jam 1 itu. Tapi karena mengingat saya teringat kembali masa muda kita, satu bangku bertiga, apapun saya tak. Jadi sempat melayar sebentar yang mulai karena ada dia salah seorang yang mendahului kita. Kau di sini, saya di sana. Padahal sebetulnya saya tidak mampu seorang diri. Seperti yang firman Tuhan tadi. Yang seorang filsuf tadi. Jadi, kira saya walaupun hadir ini karena
kalau yang lain ada di sini juga, saya tidak kenal satu persatu. Mari kita bergandeng tangan dengan keterbatasan yang ada. Jangan sampai acara ini karena ketidaktahuan kita, kekurangan kita tidak bisa kita selenggarakan. Kata orang, apa kata dunia? Jadi saya, walaupun Bapak ini serahkan kepada saya mengajak kita kerjasama. Ya, siap. Cara kerja kita seperti apa? Seperti yang dulu. Seperti lagu Dian Sesa, aku masih seperti yang dulu. Saya kira itu. Ya. Baik, karena masih ada dari keluarga. Karena ini kelihatannya kami dua ini sering ketemu, kalau kami dua ini tidak aneh lagi. Jadi begini, karena kasihan juga ini dari gereja, karena ini saya lihat agak lambat kena menunggu kita kalau kita tidak mulai. Maaf, saya juga bukan ahlinya di bidang adat. Mungkin di sini juga kenal saya. Saya adalah orang mantan pendidikan di SMP Negeri 1 Barangtongkok selama 12 tahun. Mungkin sudah kenal saya. Saya tidak berkecimpung di adat, tapi setelah pensiun 2021 saya berkecimpung di adat ini baru. Jadi saya kira begini Pak ya, kita kasihan juga teman-teman kita. Kalau saya kira ini adat tidak ada beda janjinya dengan gereja. Hanya adat ini ada janjinya adalah bukti. Saya kira kita perlu menanyakan dengan apakah Bapak atau ke saya atau yang lain. Kita tanya langsung dengan orang tua. Kita tanya langsung apakah sudah matang atau belum. Baru kita nanya orang tua apakah sudah siap, sedia. Kalau sudah tanya orang tua siap, tanya orang tua siap, berarti kita tinggal ketua sebentar. Karena begini, kita harus dipersingkat karena ini saya lihat beda dengan biasanya kami agak lama ada prosesnya. Tapi karena saya lihat ini tergabung, beda dia. Nah, supaya ini tetap jalan. Gimana? Ya saya setuju. Di era saya, kami menerapkan pola lain. Khususnya biasanya acara ini di dalam bahasa adat kita disebut negas nentu. Iya. Mempertanyakan kesungguhan hati kedua calon mempelai. Sama dengan gereja tadi janjinya Iya. tadi. Nah, itu yang perlu kami tegaskan tadi. Karena kita berkaca kepada pengalaman buruk yang sudah sering terjadi. Biasanya kebiasaan dari nenek moyang itu setelah penik gitu kita bertanya, lalu sudah disorong tanda langsung beri petuah. Nah, untuk lembaga adat di Menjiman dengan segala hormat kita tidak melakukan itu karena itu berisiko. Sering diterjemahkan kami sudah diberi petuah, berarti kami sudah sah. Nah akhirnya nikah yang sesungguhnya tidak terlaksana. Mohon maaf, tiba-tiba hamil. Dan itu lebih menyulitkan lagi. Nah jadi dengan segala hormat, karena ini lihat kalau di dalam bahasa orang hukum ada locus, ada tempus. Jadi locusnya di sini mau tidak mau dengan segala hormat yang dari sana ikut cara yang dipakai di sini. Dan itu juga lebih singkat. Nah kemudian ada hal lain karena kita diawali dengan ibadah. Betapa eloknya kalau kita, tapi ini tergantung kesepakatan. Kalau kita tidak mencampur aduk. Salah satu rangkaian acara yang
sebetulnya tidak boleh tidak dilaksanakan, tetapi saya merasa sungguh elok kalau kita tidak menggunakan jobit urai pada malam hari ini. Tetapi tergantung kesepakatan kita bersama. Saya tidak berani ya bertanggung jawab seorang diri. Kalau disepakati biar kita menghargailah pendeta majelis begitu. Bagaimana ya? Ikut aja kita di sini. Hanya memang pengalaman kita pernah kita ikut, memang adat ini memang susah. Kalau tidak dipakai maka kita main seni yang adat yang berbicara dengan kita. Dipakai maka kita tergabung dengan ini. Jadi serba susah. Tapi terserah. Tapi saya kira Ikut ya. Saya kira tanpa kita Mengurangi rasa hormat. mengurangi rasa hormat kita, karena ini kita kumpul dalam satu ruangan. Jadi kita saling menghargai. Mungkin pada malam ini kita langkahi saja. Akan tetapi pada saat nikah adatnya kita baru kita gunakan. Ikuti. Itu saya kira begini, kita berbagi peran. Maksudnya yang bertanya kepada calon mempelai laki-laki siapa, yang perempuan siapa. Cuma karena kita kerjasama, jangan kira langsung didorong. Silakan Pak Rizal, pilih yang mana? Yang kamu dua. Atau begini aja. Maaf, ini sorong tarik lagi. Karena saya tuan rumah, ini toyoy. Tapi betapa eloknya kalau bahasa umum aja. Tidak banyak yang paham bahasa umum. Pemberian anak sekarang. Iya. Nyaman-nyaman gitu. Aldi. Aldi. Jadi nanti di saya bahasa 24 tahun saya tinggal di Barong Tompo. Jadi keseharian itu bahasa semua. Tapi kalau sudah ke kantor ke Gado-gado. ya gado-gado. Jadi begini, ada syarat mutlak yang harus kami lakukan terhadap kedua calon mempelai. Tapi secara bergantian. Jadi kami diundang di sini untuk dan kami mendapat kehormatan yang luar biasa, dipercayakan oleh keluarga mencari tahu kesungguhan hati. Apakah jangan hanya ingin memeluk gunung tanpa dapat sampai. Nah, jadi ini maksudnya pokoknya setinggi apapun gunung itu tetap harus dicapai. Nah, oleh karena itu kami ingin tahu kesungguhan hati. Nah, hati kalau memang sesungguhnya tidak, ya mohon maaf, tidak bersifat main-main, maka dengan segala hormat nyatakan kesungguhannya dengan suara lantang di tengah-tengah keluarga. Ya, sama dengan Ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Silakan, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah hukum. Sama saya di. Wah, bakul. Saya ini betul serius ini. Walaupun
badai menerpa tetap kokoh. Kami percaya. Kami ingin bukti kesungguhan hati, tidak hanya dengan kata-kata. Kesungguhan hati. Pak, kalau bahasa kita itu sentanan, putih sentanan lati lombok sentanan muna. Ya. Bulan kapai kenakai pakai bilang gitu. Aku mau ke piring saya lah. Itu mau lihat terus. Itu aja. Pemusnahan. Ya. Ini yang dari mempelai laki-laki. Ya. 30 tahun menyerahkan tanda ini. Kayak bapak kerjain anak sekolah. Ya. Saya nyampaikan. Jadi kami percaya semua kami yang bisa tidak main-main. Buktinya ada di situ. Saya sebutkan pertanyaannya karena sudah terjawab, minta bukti dikasih, kurang apa lagi. Dan kesempatan berikutnya dengan segala halnya mohon bantuan sesuai yang diminta. Baik, terima kasih. Mungkin si Penny kenal Bapak belum? Nah, nanti tanya Bapak. Ya. Baik, saya singkat saja. Karena begini, saya ambil dua hal hikmah dulu pada kita. Ya. Kata mutiara dulu untuk Penny. Ya, dengar baik-baik. Harta yang terbesar dalam membina rumah tangga itu adalah kejujuran. Tenaga yang terkuat adalah kesabaran. Intinya, persiapkan iman, gunakan doa yang baik. Jadi jujur, sabar, ya, punya iman, dan jangan lupa ke gereja. Sebelum saya menanyakan, kalau saya tanya tidak banyak. Sekarang saya sampai kepada kejujuran tadi, perlu saya sampaikan dengan Penny. Kenapa? 3 hal yang disebutkan dengan kejujuran itu adalah pertama ya, Penny cinta sama Aldi, itu pertama. Kedua, Penny percaya, beri kepercayaan kepada Aldi. Yang ketiga, Penny yang merasa bahagia karena cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan sudah tercapai. Baik, pertanyaan saya nggak usah takut. Saya tegas karena kan kita mendidik, kita orang guru ini singkat tapi padat. Sekarang saya tanyakan, kapan, berapa lama orang dua berpacaran? 2 bulan. Baik, 2 bulan, dengar sama-sama. Karena 2 bulan kita sama-sama dengar. Baik. Yang pertama, yang kedua, Penny tidak salah pilih kan sama Aldi ini? Tidak salah pilih? Tidak. Baik, karena pacaran ini baru 2 bulan. Berarti berkat Tuhan yang luar biasa kepada diri berdua. Nah, baik, ini pertanyaan saya tidak banyak.
kita perlu tegas di depan orang tua. Kenapa harus begitu? Karena apabila tidak tegas, kita yang mengarungi lautan api berat ke depan. Bukan main-main. Tadi sudah gereja mengatakan kecuali maut yang memisahkan. Jenjang yang pertama, yang kedua belum dilangkahi. Tolong kepercayaan. Baik, karena sudah seperti itu, 2 bulan sudah tercipta niat cinta yang terpendam itu sudah sampai pada saat ini, sampai pendeta, sampai adat. Jadi saya perlu sampaikan kepada Penny, ini Om Mul dari Om Bau ini memang tidak pernah lihat, tapi tegas orangnya. Tanya kalau di sini, banyak yang tahu kalau di sini. Makanya saya tanya baik-baik, hati-hati. Sebelum saya tanya yang berikutnya, apakah kira-kiranya sudah mat ke pikirannya? Seperti orang main catur sudah mat kan? Tidak main-main, tidak ada lagi melihat orang yang gagah di sana lagi bolak-balik nanti pikirannya. Gimana? Tidak. Betul, sungguh-sungguh. Baik, kita dengar sama-sama. Ini sama dengan janji. Janji kita nyata, tapi adat bukan cincin. Adat ini buktinya. Saya minta kalau memang serius, saya minta bukti. Karena saya tidak bisa percaya begitu saja kalau tidak ada bukti diserahkan ke depan. Ke depan kepada adat Minjima ini. Baik, terima kasih. Maaf, saya akan coba lihat. Takut longgar. Karena bahasa adat ini begini. Saya ngurus di sana itu, kenapa lu parang kamu ini kocak ini? Dijawab dia, betul parang ini kocak. Tapi kalau hati saya ini bulat, bilangnya. Ya, maaf itu bercanda. Dulu itu banyak bercanda, sudah siang stres. Oke, maaf Pak, terima kasih. Tugas saya selesai, silakan dipandu berikutnya. Atas kerjasamanya. Jadi kami berdua ingin menjelaskan bahwasanya janganlah dipandang sebelah mata. Kok cuma barang yang begini aja sebagai tanda, tetapi karena ini tradisi secara turun-temurun dari bahasa kakek saya, yang dulu sudah begini. Maka di dalam adat, kata orang yang tahu, ini kan terdiri dari berbagai komponen. Tetapi komponen ini menjadi satu kesatuan di dalam adat disebut yang ada besinya ini disebut udah lindung. Meskipun baru aja saya ingat. Nah, sementara belum ingat, kemudian yang di luar barang keras ini ada pakaian perempuan, pakaian laki-laki, itu disebut muroja. Nah, kalau yang besi ini baru muncul ikan ini ke permukaan. Dalam lagi. Turun lepusu biranate. Jadi turun lepusu biranate itu secara simbolis bahwasanya ini yang diserahkan ke sini bukan
Mandau bukan parang, tetapi jantung hatinya ditaruh di sini. Itu makna harfiah. Jadi ini yang membuat kami yakin, seluruh pihak meyakini bahwa baik kedua calon mempelai maupun kedua pihak keluarga ini adalah bukti nyata kesungguhan hati, dan besar harapan kami, doa kami agar supaya seperti pada saat kita ibadah tadi, tujuannya sama, hanya caranya yang beda. Iya. Kayak dari menjimai tadi, ada yang saya sendiri pakai motor tua, tapi banyak yang pakai motor baru. Padahal satu tujuan sama ke sini. Nah jadi tolong jangan sia-siakan kepercayaan kami terhadap keluarga beristimewa kedua calon mempelai. Sekira itu mungkin ada tambahan, silakan. Ya saya kira juga ada banyak. Ini begini, orang tua. Saya hanya pesan, barang seperti ini, harta yang seperti ini kalau dilihat tidak ada guna, tetapi maknanya luar biasa bagi orang tua. Ya, apabila orang tua melanggar ini, Bapak pelatih mencimai akan mencari. Oleh sebab itu tolong dijaga baik-baik. Sampai jenjang pernikahan diatur baik-baik, kerjasama. Karena ini adalah jantung. Aldi, Penny punya hati. Jadi jantung hati itu ada di sini. Jangan disalahgunakan. Jangan sampai salah kaprah. Pendeta sudah sembahyang, adat sudah berjalan, gabung jadi satu, luar biasa berkat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas diri orang tua. Harus menaruh kepercayaan baik terhadap orang tua yang ada di sekitar kita, saling kompromi. Jangan hal yang sedikit menjadi hambatan orang tua. Ya, tolong itu saja pesan saya kepada orang tua. Tolong jenjang yang berikut itu lebih sulit. Kenapa yang sulit? Karena namanya sifat asli itu belum tahu kita. Kalau sudah sifat asli itu keluar, nanti timbul yang macam-macam. Ini kamu ini macam-macam, saya tidak mau dengar itu. Komitmen sesuai dengan janji di gereja tadi, di acara kita gereja. Janji, komitmen, janji dengan adat, tolong itu disatukan di benak hati orang tua. Jangan disia-siakan. Ya, itu saja pesan saya. Dan saya berbicara lantang, lidah tak bertulang, tapi saya bicara keras, tapi maksud saya baik itu orang tua. Mudah-mudahan ada berkat yang luar biasa bisa saya terima. Saya kembalikan kepada Pak Kepala Adat. Sudah dari saya. Dari keluarga ada yang mau disampaikan? Mungkin Bapak. Saya kira cukup. Ya, cukup. Ya, kalau cukup saya kira kita sudahi acara adatnya, karena kasihan yang dari gereja juga sebetulnya sudah saatnya. Misi ruang sana. Jangan malu-malu. Silakan. Jadi waktu kami kembalikan kepada tuan rumah. Berdoa ini. Berdoa makan. Baik, selanjutnya untuk doa makan, kami mohon kiranya Bapak Narno berkenan untuk mendoakan doa makan kita pada malam hari ini. Ya. Tempatnya Ini bisa disimpan. Naruh objek. Ya. Ya, Pak. Bin, buka aja, siapa tahu ada yang mau makan di dalam situ. Silakan Pak. Iya.
Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di penghujung acara kita pada malam hari ini, keluarga di tempat kita memberikan berkat untuk jasmani kita. Sebelum kita menikmati bersama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dan puji, hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur padamu Tuhan, jika pada malam hari ini rangkaian acara pertunangan telah selesai Bapa. Kami percaya ini semua berkat rencana dan tuntunan Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, jika di penghujung acara ini Tuhan, dengan penuh sukacita keluarga di tempat ini telah menyediakan berkat buat jasmani kami. Sebelum kami menikmati bersama ya Bapa, kiranya Engkau memberkati, menyuci kuduskan. Biarlah berkat ini boleh menjadikan kekuatan buat jiwa tubuh kami. Terlebih Tuhan, buat iman percaya kami kepadamu. Engkau memberkati keluarga di tempat ini yang sudah menjadikan berkat buat kami semua. Kami percaya Tuhan, dengan mereka menjadikan berkat buat kami. Ini bukan menjadi kekurangan buat keluarga di tempat ini. Tetap kami percaya, berkat Tuhan semakin hari semakin boleh melimpah buat keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan sesuai siapa Ya, silakan masuk kamar. Kan? Ya. Kamar. Udah boleh lewat. Jangan loncat, Pak. Jangan terus, Pak. Jangan. Rapi dari sana. Halo guys, makan guys. Makan guys. Terus kerucuk-kerucuk guys. Minum es guys. Ini guys, ini guys. Terus maju guys. Hah? Tuan rumahnya itu nomor 2 ya. Coblos. Ayo. Kurang ini sambelnya itu. Lihat mbaknya. Esnya nggak ambil, Mbak. Mbak, mungkin kan? Iya ya. Ayo Pikar. Ambil bagian cepat. Kamu ya ngabsen ponton lewat ya. Uruk Ali. Riki, muru alih ya. Deh. Ya, mangan. Nggih, mangan. Wayai. Aku di loro masih Nami Toli. Kon udah pengen sudu. Apa yang Pancasila? Wah, sifat penguraian lalu lambat di depan kami. Mirip ya. Sebab kamu ngomong naik ya.
Dia orang balik. Menang dulu kan berarti harus masuk akal kan? Atau kayak menteri kesehatan deh kayak Gak melok acara gak bisa syuting. Halo guys. Nah ini kan Guys, itu nggak kopi para ibu-ibu rumah tangga. Nah, siapa? Gadis lah. Gadis. Gadis atau janda? Gadis lah. Bus gadis lah. Gadis lah. Tuh. Mesti gak percaya nek gadis wis bunder-bunder. Iya, bunder-bunder. Ben Memorinya penuh.